pada rame, itu roh kita tersiksa. Kenapa? Dipaksa sama perut untuk cari makan. Tapi kenapa kuliner-kuliner rohani tidak seramai itu? Kecuali di sebagian tempat ada masyaikh kita, guru-guru kita, ketika buat ta'lim itu emang ramai. Cuma sekali sebulan event-eventnya. Nah, nanti kita lihat ya, bahwa kita memang masih belum memperhatikan nutrisi rohani. Bapak saudara ikhwan akhwat fillah, mohon maaf suara saya belum maksimal, jadi ngomongnya pasti tidak sekuat biasanya. Kita pada pagi yang penuh berkah ini akan mengkaji kitab Al-Hikam. Al-Hikam itu kecil ya, ini salah satu bentuk syarah. Syarah bahasa Arab artinya komentar. Salah satu tradisi ulama-ulama di Timur Tengah sana, ketika ada kitab teks, kitab itu disebut teksnya dengan matan. Lalu matan itu dibuat penjelasannya. Jika teksnya Al-Quran, maka penjelasannya disebut dengan tafsir. Jika selain Al-Quran, maka disebut dengan syarah atau hasyiah. Jadi nanti kalau pernah ngantar anaknya ke pesantren atau ada sahabatnya tamatan Mesir, tamatan Yaman, mereka pasti belajar yang disebut syarah atau hasyiah. Itu adalah pintu untuk membaca kitab-kitab inti. Maka orang yang membaca Al-Quran tanpa tafsir dikhawatirkan sesat, kecuali dia sudah seorang ahli tafsir. Ada satu majelis menyebut dirinya majelis tafsir, tapi pas kita tanya, pas dicek oleh para ulama, nggak ada kitab tafsir satupun yang dipakai. Apa alasannya? Kita langsung saja kepada Al-Quran. Berarti saat itu dia memerankan dirinya sebagai ahli tafsir baru, padahal ilmunya belum cukup, baru doktorandes. Doktorandes S1 Pak. S1 itu dalam kajian akademik baru bisa mengenal teori, belum bisa membandingkan teori. Kalau S2 sudah bisa mengkritisi teori, kalau S3 sudah bisa menemukan makna dan teori. Makanya ulama kita, guru-guru kita nulis tafsir itu di akhir hayatnya. Contohnya Buya Hamka. Masih ingat Buya Hamka? Ya, beliau nulis tafsir kapan? Udah di penjara. Dan itu sudah di akhir hayatnya sudah. Maka jangan dulu deh ngomong tafsir, nulis tafsir kalau ilmunya nggak cukup. Karena terjebak nanti kepada satu hadis, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsir dengan ra'yunya, dengan merasa dirinya cerdas cukup ilmu sehingga terjebak kepada hawa nafsunya sendiri, siap-siap tempat duduknya di api neraka. Begitu juga hadis ada namanya syarah. Misalnya Bukhari, kitab Imam Bukhari itu disyarah oleh banyak imam. Yang paling bagus namanya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Hajar Al-Asqalani orang Mesir. Begitu juga teks-teks ulama, ilmu fikih, ilmu aqidah, dan ini masuk ke ilmu qalbu, itu pun juga disyarah. Maka syarah di bahasa tetangga jiran kita, mereka menyebut ustadz penceramah, penjelas itu dengan ustadz pensyarah. Di kampung saya disebut syurah, tapi udah gak dipakai lagi mana anak muda ya. Nah, anak muda sekarang udah gak ngerti bahasa-bahasa kampung, bahasa-bahasa Jawa kuno, bahasa Minang kuno, Banjar kuno, mereka udah gak ngerti. Taunya bahasa Indonesia ya. Bapak saudara makan Allah, sebelum masuk ke teks pertama, kita kenalkan sedikit, mengingatkan kembali apa itu kitab Al-Hikam dan siapa pengarangnya. Al-Hikam jamak dari hikmah. Kita sering dengar kalimat hikmah. Hikmah dari kalimat hakama, yahkumu, bisa hukmun, bisa hikmatun. Apa arti yahkum? Kalau yahkum artinya memutuskan.
Namun kata isimnya, kata masdarnya adalah hukman. Namun jika dia diganti barisnya jadi hikmatan, maknanya berubah. Maknanya adalah ketajaman. Jadi hikmah itu arti aslinya adalah ketajaman qalbu. Inilah makna nama Allah Ta'ala Al-Hakim. Dan orang-orang yang mendapatkan ketajaman qalbu disebut dengan Al-Hakim. Contohnya Sayyidina Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim diperdebatkan siapa orangnya, tapi ulama ahli sejarah dalam ilmu tafsir sepakat mengatakan Luqman itu kulitnya hitam. Jadi ternyata nggak mesti orang pintar itu kulitnya putih atau sawo matang atau kuning. Ternyata dia orangnya kulitnya hitam. Namun ulama kita beda lagi, apakah Luqman nabiyun am waliyun? Apakah sekedar seorang wali atau sudah seorang nabi? Kebanyakan ahli tafsir mengatakan dia seorang wali, bukan seorang nabi. Jika benar demikian, berarti Allah mengapresiasi setiap orang yang sudah mempunyai hikmah. Maka jadilah Luqman yang baru, Luqman yang disebutkan di situ. Dan semua Luqman dimulai dari satu ajaran, yaitu tauhid. Tauhid di situ bukan teorisasi, tapi tauhid itu adalah ta'alluqul qalbi billah. Ketika qalbu bergantung kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Itulah tauhid. Bukan teori sifat 20, bukan teori Allah, tauhid uluhiyah, itu teori tauhid. Tapi tauhid hakiki ketika di qalbunya tidak ada sesuatu selain Allah Ta'ala. Bapak saudara makan Allah, karena kepentingan tauhid itulah lalu diterapkan dalam amalan-amalan fikih. Apa kata Nabi? Man shallal fajr. Siapa yang sholat fajar di masjid berjamaah tentunya, berapa hari? Fi arba'ina yawman, fi arba'ina sabah, dalam masa 40 hari minimal, nggak putus. Azharallah ya nabi al-hikmah, Allah akan tumpahkan mata air hikmah dari qalbunya ala lisani, min qalbihi ala lisani, dari qalbunya tumpah lewat mulutnya. Hadis ini riwayat Imam Abu Nu'aim dan hadisnya hasan. Semaknanya ada di dalam hadis Imam Tirmizi dan hadisnya juga hasan. Imam Tirmizi murid terbaik Imam Bukhari. Apa kata Imam Tirmizi? Nabi SAW bersabda, maknanya man shallal ghadata atau shallal subha, siapa yang salat subuh selama 40 hari mendapatkan takbiratul ula, mendapatkan takbir pertama dari imam. Artinya dia bukan masbuk, dia sudah hadir sebelum orang qomat atau pas orang mau takbir. Apa kalimat berikutnya? Bari'a minan nifaq, dia terlepas dari sifat kemunafikan. Inilah makna hikmah. Jadi hikmah itu kesesuaian kalbu dengan lisan, ketajaman kalbu yang tampil dalam lisan. Maka Bapak saudara makan Allah, banyak yang mengajarkan hikam, tapi mungkin permasalahannya belum menajamkan kalbu, sehingga belajar hikam menjadi membosankan. Ini orang ngomong apa sih gitu? Atau emang kitanya yang masalah, sehingga air jernih yang bening itu sampai kepada kita jadi kotor. Bisa jadi mungkin karena kita ada asumsi tidak baik tentang hikam. Karena beberapa buku, beberapa artikel yang tidak bertanggung jawab ya, di Google, di internet itu nulis hikam itu sesat, Ibnu Athaillah itu sesat, cuma karena dia beda dengan Ibnu Taimiyah. Apa emang standar kesesatan itu adalah beda sama Ibnu Taimiyah? Kalau begitu berapa banyak ulama beda dengan Ibnu Taimiyah sesat semua? Ulama Al-Azhar 90% beda dengan Ibnu Taimiyah, Imam Salafi. Jadi dulu ternyata Imam Ibnu Athaillah ini dia jadi imam di Mesir. Ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah dieksekusi tahanan rumah dan boleh pergi ke masjid,
dipindahkan dari Damaskus ke Kairo. Di sana ada Imam Ibnu Athaillah. Terjadilah diskusi berat. Persoalan apa? Persoalan tawassul, istighatsah. Tapi mereka tidak pernah berdebat mengenai apakah tasawuf itu bagian dari agama atau tidak. Mereka sepakat tasawuf, ilmu qalbu, ihsan bagian dari Islam, bagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW, bukan buat-buatan orang belakangan seperti yang diklaim oleh orang-orang jahil di luar sana. Ya, berani mereka mengatakan bahwa tasawuf bukan dari Nabi. Yang ngomong begitu siapa? Katanya antum nggak suka orientalis. Yang ngomong begitu kan orientalis. Kebetulan saya dosen orientalisme di Pascasarjana S3 IIK. Ya, kalau mau ketemu kita di sana ya, kita cek siapa yang pertama kali mengatakan bahwa at-tasawuf itu minal Yahud wa Nasara. Ya, tasawuf itu dari Yahudi dan Nasrani. Yang mengatakan dari Nasrani itu di Khalsan. Orientalis dari Inggris. Dia punya buku Mysticism. Apa kata dia? Islam itu macam-macam ya. Kalau tasawufnya diambil dari Nasrani. Nah ini, kemudian itu diambil katanya, antum nggak suka sama orientalisme, kok malah ikut dia? Nah, Bapak Saudara Allah, kita udah jelaskan panjang lebar. Tasawuf itu bukan aneh-aneh. Tasawuf itu sederhana. Kalau ada sholat sah batal, rukun sholat disebut fikih. Keyakinan bahwa Allah ada itu disebut akidah. Rasa bertemu Allah yang maha ada itu yang disebut tasawuf. Sederhana nggak? Sederhana. Bukan tasbih, bukan serban, bukan ini, ya, bukan gamis, bukan. Rasa ketika berhadapan dengan Allah yang maha ada itu. Allah mengatakan dirinya, "Idza sa'alaka ibadi anni," jika hambaku bertanya kepadaku, apa jawaban beliau? Aku dekat, qarib. Tapi udah terasa belum? Belum terasa. Berarti baru belajar tafsir, belum belajar tasawuf. Udah belajar tasawuf, tapi kok kerasa? Berarti baru belajar mendengar tasawuf, belum mengamalkan tasawuf. Jadi kita lagi belajar ini. Kalau menerapkannya itu pakai zikir dong. Jadi tasawuf itu sederhana. Tebar sajadah, pejam mata, langsung zikir. Itu dia tasawuf. Kalau sekarang namanya ilmu tasawuf. Ya. Selama lebih kurang 14-13 tahun saya sibuk ngajar hadis. Tapi ternyata saya tertipu oleh kebodohan saya yang saya anggap itu kecerdasan. Apa itu? Saya kira mengetahui hadis ini sahih tidak sahih itu adalah puncak pengetahuan. Ternyata enggak. Ketika saya tahu hadis ini sahih tidak sahih, ternyata persoalan belum selesai. Di fikih aja belum selesai. Betapa banyak hadis yang saya anggap dhaif, ternyata hadisnya diamalkan oleh para ulama. Betapa banyak hadis yang sahih, ternyata ada ulama mengatakan ini sudah dihapus, ini sudah nggak boleh diamalkan, ini khusus buat Nabi. Ternyata ilmu hadis nggak ada ilmu fikih, kesepian, bingung mau amal. Ilmu hadis nggak belajar ilmu akidah, nanti orangnya akan menyerupakan Allah. Ya, karena di dalam hadis banyak sekali Allah mengilustrasikannya sangat humanis sekali. Sebenarnya itu bukan Allah ingin menyerupakan dirinya dengan makhluk, tapi Allah itu betul-betul akrab dengan kita. Tapi ahli kalam debat mulu. Makanya kalau sudah bahas itu, kalau ada ustadz bahas itu langsung debat Ibnu Taimiyah, Wahabi, Salafi, Asy'ari, debat sampai selesai. Dan kita jadi bingung. Terus yang benar gimana? Udah ngomong Tuhan kemana-mana, di aras itu gimana, bersemayam itu gimana, tapi gak ada efeknya di kolbu. Malah bikin hati keras, malah bikin ramai di masjid-masjid. Gagal fokus. Ketika Allah mengatakan yanzilu Rabbuna, hadis qudsi, Tuhanmu turun, Rabbmu turun, aku turun.
turun ke langit dunia. Kalau orang yang terjebak pada hawa nafsu pemikirannya akan sibuk, turunnya gimana caranya, masuk ke bumi, masuk ke langit, itu Allah mengecil dong, menepati dong. Itu perdebatan kita sebut perdebatan kalam, nggak penting, nggak penting. Ini yang ketemu dalam kitab-kitab ahli kalam, baik kalam Asy'ariyah ataupun kalam Salafiyah, sama, gagal fokus. Imam Asy'arinya nggak begitu, Imam Ahmadnya nggak begitu. Padahal fokus hadisnya nggak di situ. Di mana fokus hadisnya? Fokus hadis di kalimat setelahnya, hal min mustaghfirin aghfirullah. Adakah yang minta ampun aku ampuni? Oh, ternyata maksudnya kalau Allah turun itu bukan berarti Allah pindah-pindah, tapi maksudnya Allah itu mendekat kepadamu setiap sepertiga malam terakhir. Lalu kalau ada yang minta ampun pasti diampuni, berdoa pasti dijawab, minta perlindungan pasti dilindungi. Itu fokus hadisnya. Tapi orang-orang teolog sibuk yang di tengah-tengah itu. Maka muncullah ilmu namanya ilmu teologi, ilmu kalam, ya, berkalam-kalam terus. Bahwa Allah. Sedangkan yang fokus tadi merasakan dekatnya Allah, itu yang disebut ilmu tasawuf. Akhirnya saya membaca hadis itu tergantung hadisnya. Jika hadisnya hadis fikih, kita baca dengan ilmu fikih. Jika hadisnya ilmu akidah, kita baca dengan ilmu akidah. Jika dia sedang ngomong tentang qalbu, kita baca dengan bab at-tasawuf. Jadi 3 ilmu ini nggak boleh dipisah-pisah. Sekali dipisah, seperti suami istri berpisah, ya, nggak sempurna. Sholatnya nggak sempurna, zikirnya nggak sempurna. Imam Ibn Athaillah ini wafat tahun 709 Hijriah. Beliau pakar ilmu akidah, pakar ilmu hadis, pakar ilmu tafsir, mazhab Maliki. Jadi kalau subuh beliau nggak kunut, Pak. Subuh beliau nggak kunut. Maka kunut nggak kunut bukan berarti ngerti ilmu qalbu atau nggak qalbu. Itu persoalan fikih, ya. Gurunya bernama Abul Abbas Al-Mursi. Bukan Mursi yang diturunkan itu, ya, yang sudah wafat, Allah yarham. Ini Mursi yang lain. Ini Mursi yang sudah lama. Abul Abbas Al-Mursi, ada yang baca Murisi. Beliau ini murid terbaik dari pendiri Thariqah Syadiliyah, Imam Abul Hasan Asy-Syadili. Abul Abbas Al-Mursi, dia seperguruan dengan imam yang sangat alim namanya Izzuddin bin Abdissalam. Bedanya Izzuddin jadi pakar ilmu aqidah dan ilmu fikih, sedangkan imam yang ini Abul Abbas, gurunya beliau, pakar ilmu qalbu dan pakar ilmu fikih. Ketika Ibnu Athaillah datang, itu semua murid-muridnya mengatakan, wahai tuan guru, itu cucu dari orang yang mengkafirkan kamu 3 turunan datang ke tempat kita. Jadi ternyata Ibnu Athaillah punya kakek. Kakeknya itu bernazar setiap kali khutbah, setiap kali sholat, mengatakan Abul Abbas Al-Mursi sufi zindik kafir. Begitu, Pak. Jadi ahli fikih kalau nggak belajar qalbu itu kasar mulutnya. Maka antum lihat saja, kalau ada orang yang mimbarnya itu jadi panas karena kata-kata dia, itu dominan fikih. Buah bibirnya sunnah, bid'ah, syirik. Nah, itu berarti akidah. Kadang-kadang nggak syirik dibilang syirik, nggak bid'ah dibilang bid'ah. Saking ingin membersihkan Islam tapi terjebak kepada hal-hal yang halnya normatif, ya, yang nggak penting kadang. Bapak saudara Allah, ketika Imam Athaillah itu datang, niatnya apa? Dia mendengar dari ayahnya, dari kawan-kawannya, kakekmu mengkafirkan Al-Mursi As-Sufi. Ibnu Athaillah kemudian mengatakan, oh, jika saya mendengar begini, saya wajib tabayyun. Fatabayyanu, surat Al-Hujurat. Maka beliau datanglah ke zawiyah, ke langgar, ke surau, ke pesantrennya Al-Mursi. Sampai di sana, sebelum masuk ke dalam, Abul Abbas Al-Mursi saat saya sholat, beliau bilang, nanti akan ada orang datang, anak muda, kalau dia datang tolong kasih tahu saya. Beliau masuk ke kamarnya, tidak lama setelah itu datang orang ini. Ini disebut firasah. Benar disuruh masuk. Ketika masuk,
Proses masuk itu orang-orang nanya, "Hei Syekh, kenapa ente terima itu orang yang mengkafir-kafirkan? Ayahnya mengkafirkan, kakeknya mengkafirkan engkau." Apa jawaban beliau? Jika Nabi SAW masuk ke Taif, dilempar, dianggap gila, dianggap juga sama ya, majnun, bahlul, dilempar. Saya cuma dilempar dengan kata-kata. Maka ketika saya dilempar dengan kata-kata, saya berdoa seperti Nabi berdoa, "Ya Allah, mungkin dia tidak ikut aku, tapi tolong jadikan turunannya menjadi muridku." Itu doa beliau. Seperti Nabi doa, apa doa Nabi? "Ya Rabb, fa innahum la ya'lamun." Ini adab seorang dai. Jadi kalau dai itu beda sama jemaah, nggak mengutuk jemaah, nggak bilang alirnya al-bid'ah, nggak bilang gitu. Tapi kalau ketika terjadi perbedaan dengan jamaah, bahkan dihujat jamaah, bahkan diusir jamaahnya, dia mengatakan, "Ya Rabb, fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, mereka tidak mengerti misiku. Mereka tidak mengerti kebeningan qalbuku untuk mengajak mereka. Bukan malah kemudian kita bawa-bawa nama jihad sesama muslim. Apa yang kemudian dia katakan? Dia kata Rasulullah SAW, "Tolong ya Allah, jadikan keturunan mereka iman kepadaku." Maka antum melihat sekarang kota Taif itu kota muslim. Di situ Abdullah bin Abbas berkubur ya. Dan itu negerinya agak sejuk ya, banyak pohonnya. Silakan ke sana jika pergi berhaji dan umrah. Bapak saudara ikhwan akhwat fillah, sampai ketemu Abu Abbas Al-Mursi. Akhirnya Abu Abbas berdialog dengannya, diajak sholat, diajak zikir. Bingung Ibnu Athaillah, apa yang dikafirkan oleh kakekku? Dia bingung dari awal, jadi dia jadi juri nih, perhatiin, kok nggak ada yang kufur, kok nggak ada yang bid'ah. Semua yang diamalkan ada dalam hafalan dia, dalam kitab-kitab yang dihafal. Akhirnya dia minta maaf kepada Abu Abbas Al-Mursi dan mengatakan, "Aku ingin jadi muridmu." Nah, inilah tasawuf. Tasawuf itu tabayyun. Nggak berhukum sampai kita melihat sendiri, bertanya sendiri, nggak kata orang. Saya melihat di YouTube itu, sekarang udah jarang lihat ya, ada ustadz ditanya tentang tasawuf, tapi selalu ngomongnya kata orang tasawuf itu, lalu kemudian dia udah berfatwa tentang tasawuf. Apalagi dia nggak lihat langsung mengatakan tasawuf itu zindik. Orang kalau bertasawuf, nanti kalau udah sampai level tinggi nggak sholat. Emang ada tasawuf begitu? Antum pasti ada yang udah mempelajari thariqah sufi. Apakah gurunya pernah meninggalkan sholat? Nggak ada ya. Kalau iya namanya bukan sufi, yang suka film ya, nonton film, nonton bola, ninggalin tahajud. Yang ngomong itu suka bola ya, yang nyala-nyalain sufi ini suka bola, suka film. Baik, Imam Ibn Athaillah Sekandari kemudian dikatakan oleh Al-Mursi, "Saya akan kader kamu menjadi imam dalam dua mazhab, mazhab Maliki dan mazhab Sufi." Arti mazhab di situ bukan buatan imam, tapi mazhab itu adalah jalan supaya sampai kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kitab ini disyarah, dijelaskan oleh semua ulama di setiap generasi setelah beliau wafat. Salah satu murid yang terkenal, imam yang kemudian polemik lagi dengan Ibnu Taimiyah, namanya Subki, Taqiyuddin As-Subki, polemik hebat.